Selamat sore Bro and Sis dimanapun kalian berada, dengan Neng Ana lagi di sini. Nah, sekarang ini saya berada di kolam empang ikan nila, gurame, dan bawal. Di belakang saya sudah kelihatan ya. Biasanya kan saya ngeliput untuk tentang otomotif. Kali ini saya mau ngeliput tentang ikan. Bagaimana cara menernak ikan yang baik agar ikan-ikannya sehat, besar, dan bisa dijual dengan harga tinggi. Oke Bro and Sis, nanti saya akan ngobrol sedikit tentang bagaimana cara membudidayakan ikan bawal, nila, dan gurame. Nah, untuk detailnya tonton terus di channel ini, jangan kemana-mana, jangan lupa di share, subscribe, dan like. Oke, bye-bye. Oke, Bro and Sis, selamat sore. Ini di sebelah saya dengan Herdin. Mang Herdi. Ini pengelola empang. Namanya empang apa nih, Pak? Ini budidaya ikan sentosa. Baik. Ini lokasinya ini ada di Parung ya, Pak ya? Di Parung, Kecamatan Parung, tepatnya di Desa Waru, Blok Sukun. Blok Sukun. Oke, Pak, bisa dijelaskan nggak sih, Pak, ini mengenai empang ada apa aja sih ikannya? Di sini prioritasnya ikan nila Bangkok. Dan ada di sampingnya ada bawal, pedaging. Konsep kita kan daging. Oke. Sama ikan gurame. Oke, kalau misalnya ada konsepnya daging tuh maksudnya apa tuh? Daging itu berarti kita panen ukuran konsumsi. Berapa kilo kurang lebih? Biasanya rata-rata 1 kilo isi 2. 1 kilo isi 3 paling kecil. Adapun kadang-kadang request ya, permintaan dari konsumen itu ada yang daging super, 2 kilo isi 3 ekor, sama 1 kilo 1 ekor. Oke, biasanya itu untuk distribusiannya itu kemana aja sih, Pak? Ya, biasanya kalau untuk di sini sih yang sudah ya mayoritas sih ke para tengkulak sih. Tengkulak ya, di sekitar Parung atau di luar Parung juga ada? Ya kalau kita sih bebas ya, tengkulak itu kan biasanya yang terdekat aja sih. Emang kita juga sih emang lagi masih mencari namanya channel yang untuk restoran, rumah makan gitu. Karena di sini ketergantungan sama bandar sih ya. Kalau sih bilangnya bandar ya, tengkulak lah gitu, broker. Biasanya gitu. Karena mereka kan nanggung jawabin dari semua ukuran diambil gitu. Kalau restoran kan punya kategori, dia hanya cuma 1 kilo isi 2 aja. Tapi kalau untuk broker kan yang masih ukuran 3, ukuran 1-nya diambil semua. Nanti tugas mereka yang bagi-bagi ke restoran atau ke pasar gitu. Oh gitu. Oke, kalau untuk menyangkut harga nih Pak, biasanya dari ukuran kecil sampai besar, range harganya itu berapaan sih Pak? Biasanya ada sistem kita teknisnya, ada yang di rat gitu ya, di rat sama di panta. Kalau di rat itu dari kecil sama yang besar sama aja harganya, ngambil tengah gitu ya. Misalkan harga yang besar itu 50 per kilo. Nah, harga yang kecil 30. Berarti kita jual di harga 40, gede kecil di 40.000 per kilo gitu. Berarti disamaratakan ya. Oke, Pak. Nah, ini kan ada beberapa kolam tuh ya, Pak ya. Kita bisa lihat di kanan kiri. Itu biasanya dari kecil kita bikin apa namanya, memelihara dari bibit atau udah ada indukan atau gimana tuh, Pak? Kalau di sini sih yang udah ada sekarang kita beli bibitan. Bibit ya. Bibitan ukuran kategori ukuran 9 sampai dengan 12 cm. Pada umumnya kita untuk pedaging itu ukuran yang paling bagus itu ukuran 9 sampai dengan 12 cm. Karena kan nggak bisa rata ya, jadi harus 9 cm, 10 cm, 12 cm gitu. Kira-kira untuk satu kolam ikan itu ada berapa ribu atau ratus ekor? Ya tergantung diameter kolamnya juga. Kalau misalkan diameternya 25 kali 10 gitu, itu minimal 5.000 ekor minimal. Nah, terus tadi kan udah mengenai harga, terusnya bibitnya. Nah, cara untuk membudidayakan itu seperti apa tuh Pak? Ya kan, dari proses-prosesnya sampai nanti panen. Iya, kita kan ngambil konsepnya kan ini nilainya jenisnya nila Bangkok ya. Ya. Emang pada dasarnya nilai itu kan 6, 8 sampai dengan 10 bulan tergantung perawatan dan tergantung tempat juga. Karena kita bisa target panen 3 sampai 4 bulan. Itu biasanya kita pakai vitamin. Oh, ada vitamin ikannya ya Pak ya. Jadi ikan jenis Bangkok ini satu di monosek. Apa tuh artinya monosek? Monosek itu kalau orang itu di KB lah gitu, dikasih obat biar nggak kawin lagi gitu. Ya kawin tapi nggak beranak. Nggak beranak. Oh gitu. Dan di samping itu biar makannya sama
kesehatannya balance itu, jadi kita kasih vitamin juga. Oh, dikasih vitamin. Ya, Oke, Pak. Tadi kan saya ngelihat yang hijau-hijau tuh, itu pelet atau tumbuhan-tumbuhan liar sih, Pak? Itu namanya bahasa ilmiahnya ajola lah. Kalau di kampung sini kapu-kapu mini. Itu pakan alami. Pakan alami. Karena kan sekarang lagi musim kemarau ya, musim kemarau. Jadi pakan-pakan ilmiah itu, pakan togu itu kurang bagus kalau terlalu banyak. Jadi kan kita harus tetap mengejar target sampai usia panen ya. Jadi biar dia tetap makan, jadi kita kasih pakan-pakan alami seperti lumut, sayuran-sayuran kupasan dari pasar, dan sama yang tadi itu pokoknya kita pakai ajola. Ajola ya. Nah, berarti kalau untuk ajola sendiri itu kita nyarinya di empang-empang juga, atau emang ada yang supplier kayak gitu, Pak? Kita beli ke supplier? Kalau untuk ajola sih kita cari sendiri di empang gitu. Oh, baik. Itu kan pakan alam ya. Jadi nyari di alam, nggak ada yang jual gitu. Oke. Terus untuk kasih makannya nih, Pak, sehari itu berapa kali tuh, Pak? Ini sih kita disesuaikan dengan kondisi ikannya ya. Kalau misalkan kondisi ikan nafsu makannya bagus, kita siapkan satu hari itu sekitar 15 kilo. 15 kilo. Minimal kita kasih 3 kali. Minimal itu. Minimal 3 kali. Berarti bisa lebih dari 3 kali bisa. Ya, Pak, dalam sehari ya, Pak? Emang kalau untuk teknis kasih pakan ikan itu takaran sih setiap per hari itu harus sama. Tapi cara kasih makan itu lebih sering lebih bagus gitu. Tapi takaran sama, nggak lebih, tapi kalau ngasih makan lebih sering gitu lebih bagus. Jadi merata. Oke, Pak, untuk kedepannya nih, Pak, apa namanya, untuk kita membudidayakan ikan itu apakah bagus nggak sih, Pak, untuk kedepannya, bisnis kedepannya? Ya, kalau ikan masih prospek ya, ini kan di Parung ini kan sentral pasar terbesar se-Asia lah gitu ya. Jadi emang turun-temurun sih, alhamdulillah. Ibaratnya dari ikan itu banyak yang berhasil lah gitu prospeknya. Karena kan apalagi jenis kita konsumsi gitu ya, dikonsumsi. Jadi kebutuhan di Indonesia ini untuk ikan konsumsi itu sangat besar sebenarnya. Bahkan kita itu ibaratnya nggak bisa nyimponin kalau satu parung Cisaing aja nggak bisa. Kadang kita ngambil dari Cirata, dari Jatiluhur, kadang dari Jawa juga. Karena kebutuhan konsumen untuk ikan konsumsi ini sangat besar. Kalau gitu ya. Berarti dari awal Bapak membudidaya nggak pernah gagal gitu, gagal panen. Apakah pernah tuh kayak gitu, Pak? Ya, kalau untuk gagal sih pernah. Pernah gitu. Ya. Kalau untuk jenis barang bernyawa itu kan kita yang nggak ada ahli ya gitu ya. Kita selalu safety, selalu teliti, jangan sampai teledor. Ya, kalau teledor kalau di barang bernyawa ya itu resikonya seperti itu. Tapi sih kalau misalkan kita udah punya teknis, ya bisa diminimalisir aja. Misalkan kayak kita untuk satu periode, kita 5 periode itu ya 2 kali gagal itu udah biasa. 3 kali berhasil ya 2 kali gagal udah biasa gitu. Oke, Pak, ini kan udah mulai hujan nih, Pak ya. Satu pertanyaannya lagi nih, Pak. Siap. Bisa kasih tip and trik untuk pemula nih, Pak, yang mau berbisnis kuliner atau berbisnis budidaya ikan, tuh tips and triknya seperti apa, Pak? Ya, sebelum kita membuka lahan ya sebelumnya kita harus ya atau tanya yang ahlinya atau kita browsing dulu gitu sebelum kita terjun gitu, karena emang pengetahuan itu lebih baik daripada kita terjun langsung gitu. Harus ibaratnya minimal punya basic lah gitu, sedikit pengetahuan gitu aja. Oke, Bapak, terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin, amin ya Allah, terima kasih. Bro and Sis, ini tadi saya udah berbicara sedikit tentang bagaimana cara membudidayakan ikan-ikan ternak seperti ikan bawal, terusnya nila, serta ikan gurame. Jadi bagi Bro and Sis yang mau belajar tentang budidaya ikan, ini bisa datang ke sini, ke mana tadi, Pak? Ini Parung di budidaya ikan sentosa. Nah, bisa langsung ke sini aja, ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa ya, Pak ya? Bisa belajar ke sini langsung dengan Bapak Herdi. Nanti akan diajarin gimana cara beternak ikan yang baik dan benar. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dadah!